Lagi nyari HP yang ramah di kantong tapi punya spek dan desain yang udah kekinian, bisa mainin game seberat Genshin Impact dengan cukup lancar, punya kapasitas RAM dan ROM yang lega, hingga hasil fotonya pun terbilang lumayan. Merek lokal yang satu ini kayaknya udah mulai on fire lagi nih di awal tahun 2023 ini. Tapi sebelum lanjut bahas Luna V6-nya, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan boxnya langsung menunjukkan tampilan desain bodi belakangnya, dengan tulisan Maximum Performance dan nama serinya. Di belakang dusnya juga ada spesifikasi lengkapnya, yang langsung kita bahas aja sekalian biar gak kelamaan ya guys. Begitu dibuka langsung terlihat unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Lalu ada jeli case bening dengan model anti-crack di keempat sisi. Tak ketinggalan buku manual, kartu garansi, serta pin SIM tray, dan paling bawah tentu saja adapter charger bawaan berdaya 10 watt, dan kabel data yang sudah bertipe USB-C. Kita buka dulu plastik bungkusnya, dan ternyata sudah terpasang anti gores bawaan yang standar namun sudah lumayan. Lihat desain bodi belakangnya ini sih udah kekinian banget. Build quality-nya juga solid dan ternyata nggak terasa kopong walau diketuk kayak gini. Finishing bodi belakangnya juga jelas gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk buka tempat dual SIM dan micro SD yang ternyata masih bertipe hybrid. Di atas polos saja. Baru di bawah ada lubang speaker, charger, mic, dan jack audionya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Inilah tampilan awal dari Luna V6 ini. Pakai interface yang mirip stok Android yang berbasis OS Android versi 12. Dan ternyata minim aplikasi bloatware pada bawaannya. Sehingga untuk memori internal sebesar 128GB-nya masih sisa lumayan banyak nih saat pertama kali dinyalakan. Pakai layar yang lumayan lega yaitu sebesar 6,5 inch, IPS beresolusi HD+, serta dengan refresh rate 60Hz tentunya memang terasa biasa aja. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan harian standar, tentunya masih lumayan enak untuk saat ini. Desain layarnya juga masih pakai desain dot drop display yang bagian dagunya masih terasa lumayan tebal. Tapi kualitas layar IPS-nya udah cukup terang nih kalau cuma buat nonton YouTube kayak gini. Dan di bagian audio sayangnya masih pakai mono speaker dan kualitasnya agak sedikit cempreng. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Di bagian kamera, HP ini bersetup triple kamera dengan kamera utama sebesar 20 megapiksel yang didukung dua lensa tambahan untuk sensor bokeh dan makro. Sedangkan di depan terdapat kamera selfie berukuran 8 megapiksel yang support untuk fitur face unlock. Untuk hasil jepretannya saya rasa kalau di kondisi cukup cahaya masih termasuk oke. Namun untuk pengambilan fotonya aja sih yang masih terasa delay. Foto bokehnya pun termasuk lumayan. Untuk di kelas harganya masih bisa banget nih untuk casual fotografi. Berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya. I'll tell you I'm sorry if you want me back. I'll tell you stop trying. Yeah, yeah, you got me. Let it go. 얼어붙어 like whoa. 어지러워. I see. 한여름에 더 녹여. Yeah, girl, you cold-blooded. Yeah, girl, you cold-blooded. Jadi untuk settingan kamera depannya, settingan paling maksimalnya ada di 720p 30 fps. Aku agak muter dikit ya, jadi aku pengen kasih lihat ke kalian gimana sih penanganan cahayanya. Kita lanjut jalan lagi. Untuk kecepatan dan tingkat akurasi sensor jarinya termasuk oke nih. Jadi selain bisa unlock pakai sensor jari yang di sampingnya ini, kalau mau lebih simple bisa pakai fitur fast unlocknya aja ya, yang lebih cepat dan akurat. Tapi saat dicek pakai aplikasi sensor box, ternyata lumayan banyak nih sensor yang dipangkas di seri ini. Ditenagai chipset Uni SoC T606 yang dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 128GB, di atas kertas speknya memang powerful untuk di kelas entry level. Saat dites spek Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 230 ribuan. Lalu untuk skor Geekbench 5 tesnya pun ternyata cukup lumayan. Untuk 3D Mark di mode wet left, overall skornya tergolong rendah. Dari skor benchmarknya saja, sebenarnya HP ini kurang cocok buat kebut-kebutan atau kinerja yang berat.
Walaupun masih bisa nih buat jalanin game SD populer saat ini. Buat mainin game PUBG Mobile, settingannya mentok di SD High atau Smooth High. Dan gameplay di settingan Smooth High-nya pun tergolong playable. Cuma sayang aja sih untuk sensor gyronya nggak bisa diaktifkan. Namun untuk suhu panasnya mentok di hangat dan masih tidak mengganggu. Buat casual player sih masih oke lah, tapi buat pro player jelas kurang recommended. Dan setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu ke 42 derajat Celcius. Game kedua saya coba buat mainin game seberat Genshin Impact, dan ternyata settingan defaultnya berada di lowest atau terendah. Jadi mending pakai settingan defaultnya aja ya guys, jangan dipaksa ke mode 60 fps. Karena saat bermain di settingan defaultnya aja tetap bakal frame drop saat full efek animasinya. Dan suhu panasnya pun tetap bikin HP ini bakal cepet demam. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 12% dengan kenaikan suhu mencapai 46 derajat Celcius. Nah, paling enak sih buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini. Bisa pakai setting rata kanan dan masih tetap playable. Gameplaynya juga lumayan smooth dan minim terasa frame drop, walau ketika war dan saat tiap hero-nya mengeluarkan efek skill animasinya. Pokoknya paling pas sih kalau buat mainin game MOBA kayak gini ya guys. Saya tes juga buat nonton YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume 50%, baterainya cuma turun sebanyak 6% aja. Terus untuk endurance baterainya saat dites pakai aplikasi PC Mark bisa mencapai 15 jam lebih. Yang sebenarnya terasa standar ya, mengingat kapasitas baterainya 5000 mAh dan menggunakan resolusi HD Plus saja. Menurut saya Luna V6 ini memang sudah pas dan layak jadi HP entry masa kini dengan spek dan performa yang tergolong lumayan. Beberapa kekurangannya seperti layar cuma 60Hz, mono speaker, serta belum mendukung fast charge tentunya jadi termaklumi berkat spek yang diberikan oleh HP ini. Kapan lagi sih HP seharga 1 jutaan tapi sudah ngasih RAM yang real 6GB, storage lega 18GB, hingga sudah pakai USB Type-C. Di brand sebelah aja masih ada tuh yang pakai micro USB. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai HP merek lokal yang satu ini? Kalau kalian berminat beli, link pembeliannya di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. I'll tell you I'm sorry if you want me back. I'll tell you stop trying. Yeah, yeah, you got me. Let it go. 얼어붙어 like whoa. 띵하고 어지러워. I see. 한여름에 더 녹여. Yeah, girl, you're cold-blooded. Yeah, girl, you're cold-blooded. Yeah. Girl, you're cold-blooded. Girl, you're cold-blooded. I'm like frozen 뭐야 모두 stress은 gotta let it go 했어 소개팅 데이팅 어플 다 깔아도 보았어 반대가